Selamat berjumpa di channel Nilai Manfaat. Terima kasih telah berada di sini. Dalam video series ini, kita akan belajar selama 64 hari untuk membangun nilai pada diri Anda. Video ini akan membantu perubahan positif yang luar biasa pada diri Anda. Akan ada 64 video singkat dengan durasi antara 5-8 menit setiap videonya. Selamat menikmati. Kita semua nih punya satu aset yang sama persis. Aset ini lebih berharga dari emas, tapi anehnya sering banget kita buang-buang. Ini bukan soal uang, bukan juga properti, tapi soal waktu. Nah, di sini kita bakal bedah gimana caranya manfaatin waktu dengan benar. Kita tuh sering banget kejebak mikir kalau kemewahan itu ya soal materi, mobil mahal, rumah gede. Padahal kebenaran yang sesungguhnya itu jauh lebih simpel. Kemewahan yang paling utama itu ya waktu. Loh kok bisa gitu? Sederhana banget. Coba pikirin deh. Kamu bisa kerja lebih giat buat beli Ferrari kan? Kamu bisa nabung buat beli rumah impian. Tapi waktu, nggak ada tuh ceritanya kamu bisa beli waktu yang udah lewat. Dan ini nih poin yang harus banget kita tanamkan di kepala. Setiap detik yang berlalu, ya udah hilang selamanya. Nggak ada tombol rewind, nggak ada kesempatan kedua. Waktu itu satu-satunya sumber daya yang nggak bisa diperbarui. Makanya cara kita pakainya jadi krusial banget. Oke, sekarang ayo kita bongkar salah satu jebakan paling umum di zaman sekarang. Mitos yang bilang kalau sibuk itu sama dengan produktif. Hayo, ngaku, berapa banyak dari kita yang ngerasa kayak gini tiap hari? Coba deh, tanyain ini ke diri sendiri. Jujur aja, semua aktivitas kamu seharian ini beneran bikin kamu makin dekat ke tujuanmu? Atau kamu cuma muter-muter di tempat yang sama? Soalnya ada beda besar loh antara sekedar bergerak sama beneran maju. Nah bedanya tuh kelihatan jelas banget. Orang yang sibuk seringnya cuma kayak hamster lari di rodanya. Kelihatannya kerja di depan laptop, tapi ternyata lagi nonton YouTube. Ikut rapat berjam-jam, tapi hasilnya nol besar. Beda sama orang produktif. Dia tahu mana prioritas, fokus ke hal yang penting, dan di akhir hari selalu ada hasil yang nyata. Terus gimana dong caranya biar kita bisa keluar dari jebakan sibuk dan jadi beneran produktif? Tenang, ada solusinya kok. Yuk kita bedah 4 aturan simple yang bisa bantu kamu naik level dan ngerebut kembali waktumu. Ini dia nih fondasinya, simple kok. Pertama, kita harus kalahkan si biang penunda. Kedua, kita investasikan waktu, bukan cuma dihabiskan. Ketiga, istirahat pun harus bijak. Dan yang terakhir, paling penting, kita harus tahu tujuan kita apa. Ayo kita kupas satu persatu. Prokrastinasi, musuh bebuyutan kita semua kayaknya ya. Penyakit klasik, nanti aja deh, yang ujung-ujungnya jadi panik pas deadline udah di depan mata. Kita semua pasti pernah ngalamin ini kan? Kabar baiknya ini bisa dilawan. Dan caranya nggak perlu ribet, cukup bikin aturan main yang simpel buat diri sendiri. Contohnya, oke, gua harus kerja fokus 30 menit dulu, baru boleh buka Instagram. Pasang aja timer di HP. Kuncinya itu mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita kontrol. Sekarang, aturan kedua. Coba deh bayangin waktu kamu itu kayak duit. Setiap hari kamu dikasih modal 24 jam. Pertanyaannya, modal itu mau kamu belanjain buat hal-hal sampah yang gak ada gunanya, atau mau kamu investasiin buat pertumbuhan dirimu di masa depan? Lihat aja perbandingannya, maraton nonton serial Netflix mungkin seru banget saat itu ya, tapi nilai investasinya buat masa depan kamu, ya kecil banget. Bandingin sama belajar skill baru, atau bahkan cuma olahraga 30 menit. Investasi-investasi kecil kayak gini justru ngasih imbal hasil yang jauh lebih gede buat hidupmu nanti. Aturan ketiga ini kedengarannya mungkin agak aneh. Istirahatlah dengan bijak. Ingat ya, istirahat itu bukan berarti buang-buang waktu. Istirahat yang benar, kayak tidur cukup atau jalan santai, itu bakal ngisi ulang energi kamu. Ini beda banget sama istirahat yang sia-sia, kayak rebahan seharian sambil scrolling gak jelas, yang malah bikin kamu makin malas dan gak termotivasi. Oke, ini semua kedengarannya bagus ya di teori, tapi dampaknya di dunia nyata gimana ya? Nah, ayo kita lihat gimana pilihan-pilihan kecil yang kita buat setiap hari ternyata bisa menciptakan hasil yang beda banget cuma dalam waktu 1 tahun. Poin yang harus kita ingat selalu adalah ini. Kita semua, tanpa terkecuali, memulai hari dengan modal yang sama persis. 24 jam, nggak lebih, nggak kurang. Yang bikin beda cuma gimana cara kita pakainya. Coba kita bayangin, ada 2 orang, si A dan si B. Mulainya dari titik yang sama. Modalnya sama-sama 24 jam sehari. Kita lihat perjalanan mereka selama setahun penuh. Kira-kira apa ya yang terjadi di akhir cerita? Dan ini dia hasilnya.
Si A, si investor waktu, dia pakai 1 jam tiap pulang kerja buat belajar skill desain. Setahun kemudian, dia dapat proyek freelance, penghasilan nambah, keren kan? Di sisi lain, si B, si pemboros waktu, habisin waktunya buat main game sampai pagi. Hasilnya setahun kemudian, ya gitu-gitu aja, kerja di tempat yang sama malah sering telat. Bedanya jauh banget kan? Nah, setelah ngelihat semua ini, sekarang bolanya ada di tangan kamu. Informasi ini semua nggak akan ada gunanya kalau cuma didengerin aja, tapi nggak dilakuin. Jadi pertanyaannya sekarang adalah, apa langkahmu selanjutnya? Coba renungin ini deh. Emas itu bisa diperjualbelikan. Kalau hilang, ya masih bisa dicari lagi. Tapi waktu, sekali dia pergi untuk selamanya. Ini pengingat yang kuat banget tentang betapa berharganya setiap momen yang kita punya. Jadi, dengan modal 24 jam yang kamu punya hari ini, mau kamu pakai untuk apa? Pilihannya ada di tanganmu. Gunakan dengan bijak ya.